Wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga alhamdulillah Allah berikan kita hidayah sehingga kita bisa berkesempatan untuk menggali ilmu lebih banyak lagi. Adapun tema kajian hari ini masih menyambung tema 2 pekan lalu, yaitu mendidik anak di masa pandemi. Dan untuk yang pekan lalu tidak sempat bergabung, bisa melihat resume kajian yang sudah kami share di Instagramnya MISC, yaitu MISC_Bandung. Terakhir sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita meluruskan niat dan jangan lupa untuk tetap menegakkan adab dalam mengikuti kajian, dan siapkan juga alat tulisnya sehingga mampu mengikat ilmu dengan tulisan. Sebelum kita memulai, ingin mengucapkan dulu selamat untuk Ustadz Barakallahu Fikum atas kelahiran putri ketiganya Ustadz. Alhamdulillah, semoga dijadikan putri yang selalu bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, langsung saja kita akan mulai kajiannya. Kami persilahkan Ustadz, tafadhol mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala kebaikan serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, yang dengan kebesaran yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan hari ini kita bisa kembali duduk dan bertatap muka lewat daring ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kajian kita pada kesempatan hari ini. Merupakan suatu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Suatu pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita dan Allah tolong kita untuk bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala melalui proses kajian atau menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan yang yaltamisu fihi ilman, yang di dalamnya itu terjadi kegiatan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya untuk pergi ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak bisa datang ke kajian langsung disebabkan kondisi wabah yang belum kunjung berakhir. Sehingga bukan berarti kemudian kajian itu berhenti, kegiatan menuntut ilmu itu berakhir. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali sarana-sarana pada hari ini untuk kita bisa menuntut ilmu. Ya. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan. Ya. Karena hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Tidak ada zat yang berhak dan pantas untuk kita datangi dan untuk kita minta pertolongan. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan tips kepada kita agar kita tidak kecewa. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang memiliki segala banyak kekurangan. Allah Subhanahu wa taala sangat memahami kondisi manusia, kondisi kita dengan kelemahannya. Ya. Dia akan mudah meminta pertolongan. Maka ketika kita merasa kesulitan, ketika kita merasa lemah, maka kita akan mencari zat yang maha kuat, zat yang dapat memenuhi dan dapat menolong kita.
Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta pertolongan kepada saudara kita, mungkin sekali, dua kali, ya, jadi mungkin akan senang. Namun untuk yang ketiga kali dan sekian kalinya mungkin dia akan sedikit risih dan akan banyak ya beralasan dan akan keberatan tentunya. Karena memang dia manusia. Kita akan meminta, apalagi meminta kepada manusia yang lebih lemah daripada kita. Ya. Manusia satu dengan manusia sama-sama lemah. Maka mintalah kepada Zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, memohon, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau kalian meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terjujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para keluarganya serta para pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi dan melekatkan kehidupan mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman nanti. Di hari Jumat merupakan satu momentum yang sangat tepat dan sangat dianjurkan dan disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak salawat. Ya, salawat bentar lagi hari Jumat akan berakhir. Maka sambil kajian ketika Ustadz menyebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pelit-pelit untuk menjawab, ya, menanggapi dengan salawat yang serupa sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas selawatnya menjadi 10 kali. Ini luar biasa. Ya. Dan cerita-cerita tentang lain pahala-pahala yang lain tentang keutamaan salawat. Maka dimanfaatkan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Ya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada kajian kita pada kesempatan sore hari ini di hari Jumat, melanjutkan kajian kita 2 pekan yang lalu masih dengan tema yang sama, yaitu mendidik di masa pandemi. Mendidik di masa pandemi. Ya. Pada kesempatan yang lalu, sedikit banyaknya kita banyak membahas dan mengupas, ya, tentang poin-poin penting dan poin-poin yang sekiranya bermanfaat untuk kita dalam membersamai anak-anak kita dalam mengajarkan anak kita, ya. Di antaranya saya ulas sedikit, ya. Yang pertama, poin penting dalam mendidik anak-anak kita di masa pandemi ini adalah memperbaiki niat kita. Ya, memperbaiki niat kita untuk siapa kita mengajar dan aktivitas yang kita kerahkan yang luar biasa, tidak mudah bagi kita pada kondisi hari ini. Kalau kita tidak perbaiki niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat sulit dalam menjalankan setiap aktivitas kita ke depannya. Yang kedua, merubah mindset kita tentang tanggung jawab pendidikan itu sendiri. Ya, kita sudah ingatkan pada pekan yang lalu betapa luar biasanya peran seorang ibu, ya, tanggung jawab seorang ibu sebagai madrasah pertama untuk anak-anak kita. Ya, sebelum anak-anak kita belajar kepada para asatidzah, sebelum anak-anak kita belajar dengan ya, ulama besar, maka madrasah yang pertama kali didatangi oleh anak-anak kita adalah ibu-ibu mereka itu sendiri. Ya. Dan yang ketiga, hendaknya melakukan perbaikan diri, ya, memantaskan diri sebagai pendidik pertama. Dan yang keempat, membiasakan anak-anak sejak dini untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan syariat sejak dini. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti pada poin 4 dan selanjutnya insya Allah kita akan melanjutkan pada poin yang kelima. Mendidik anak di masa-masa pandemi ini, ya, poin yang kelima yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua adalah menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Menjadi teladan yang baik
untuk anak-anak kita. Baik ibu maupun ayahnya tentunya. Ya, maka kita harus menjadi sosok yang soleh lagi baik. Sehingga anak-anak kita bisa meneladani diri kita, bahkan orang lain pun ikut mencontoh diri kita tanpa disadari. Ya, ternyata diri kita ini dapat menginspirasi untuk anak-anak kita, menginspirasi untuk keluarga kita, dan menginspirasi untuk orang lain. Ya, menginspirasi untuk orang lain. Dan inspirasi ini bisa berupa kebaikan dan menginspirasi berupa keburukan. Jika yang diinspirasi atau kita menginspirasikan sebuah kebaikan, sebuah sunnah, maka tentu pahala yang akan kita dapat. Namun sebaliknya, ketika kita menginspirasi, ya, menampilkan jati diri kita, namun jati dirinya disayangkan adalah perangai yang tidak baik untuk dicontoh. Karena sesungguhnya tidaklah mungkin seorang bisa mendidik anak-anak ya mereka di atas akhlak yang mulia dan prinsip-prinsip yang luhur, meskipun sang anak mendengarkan ratusan nasihat dan arahan dari kedua orang tuanya. Sementara anak-anak kita menyaksikan orang tuanya melakukan hal yang berkebalikan dengan apa yang mereka sampaikan. Ya. Beribu-ribu nasihat, ya datang ibu Ustadz, Ustadz tolong nasihati anak saya Ustadz. Ya, anak saya ini kok adabnya kurang baik ya. Ada seorang ibu yang kemudian mengeluhkan perangai anaknya pada wali kelasnya misalnya, atau pada sosok ustadz yang dinilai ya cukup berkompeten dalam memberikan nasihat di sekolahnya misal, atau mendapati ustadz di daerah rumahnya. Ya, Ustadz, tolong nasihati anak saya, Ustazah, tolong nasihati anak saya. Anak saya ini nggak mau sholat, Ustadz. Kok anak saya kok suka seperti ini ya perangainya, Ustaz? Kok buruk ya perangainya? Ya, Ustaz, kok anak saya merokok, Ustaz? Masya Allah. Ini siapa, Ustaz? Gitu. Nah, sekian banyak keluhan-keluhan yang disampaikan orang tua kepada ya pada para guru, ya, para ustadz dan para ya yang sekiranya mereka memiliki kompetensi dalam memberikan nasihat. Akhirnya kemudian sang ustadz pun mendatangi anak-anak mereka, dipanggil, dinasehati, ya. Namun tetap saja ketika di rumah kembali dan kembali terus. Ya. Ternyata masalahnya yang utama adalah pada anak tidak mendapati teladan yang baik di rumah mereka masing-masing. Si anak ketika sudah dinasehati sama ustadznya, sama gurunya, ya, kemudian mereka kembali ke rumahnya mereka masing-masing dan kembali menyaksikan perangai orang tua mereka. Ya, orang tuanya si anak disaksikan dengan seorang ayah dan ibu yang lalai sholat berjamaah misalnya, atau sholat 5 waktu tepat waktu. Ya. Atau si anak di rumah disaksikan dengan kemaksiatan misalnya. Nah, maka anak-anak ini tidak akan bisa berakhlak mulia dan memiliki karakter yang baik, ya. Meskipun tadi kita dapati ustadz-ustadz kita orang tua meminta kepada para asatidzah, kepada para ustadz tadi untuk memberikan nasihat kepada anaknya, tapi di samping lain, ya, orang tua lalai terus memberikan dan mempertontonkan akhlak yang tidak baik di hadapan anak-anaknya. Ada sebagian orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Mereka milih akhlak yang buruk terhadap anak-anak istrinya termasuk orang lain. Ya, lisannya tidak baik. Ini banyak sekali terjadi di rumah tangga. Ya, rumah tangga yang mungkin mereka sudah belajar, atau mungkin saja belum belajar. Ya, lisannya keji dan buruk. Tapi di sisi lain, dia menginginkan anaknya bersih lisannya, ucapannya bagus. Tapi orang tuanya memiliki lisan yang kasar sekali. Ya, saya ambilkan poin-poin ini sebagian dari buku Qawaidut Tarbiyah Islamiyah lil Abna. Ya. Penulis memberikan satu contoh
Ya, ada orang tua yang tadi memiliki lisan yang buruk, namun memiliki menginginkan anaknya agar bicara yang baik, lisannya yang baik. Ya, kata Syekh, saya sungguh pernah melihat ada seseorang sahabat yang cukup denganku, tiba-tiba anaknya datang dan mencelanya. Ya, maksudnya sang anak mencela ayahnya, namun sang ayah malah tertawa, seakan tidak terjadi apa-apa, dan sang ayah berkata, lihatlah anakku sekarang sudah besar, ya sudah dewasa. Ini terjadi ternyata di tengah-tengah kita ada, ya tengah-tengah kita ada, mungkin kita menyaksikan di luar sana yang mungkin notabene orang tuanya belum dapatkan hidayah, ya ada sang orang anak mencaci maki orang tuanya, ya mungkin ini di negeri barat mungkin kita bisa saksikan banyak sekali ya, dicaci maki orang tuanya, ayahnya, ibunya. Namun dengan bangganya sih yang saya lihat anak saya sekarang sudah dewasa, ya sudah bisa ya melawan orang tuanya dan lain-lain. Ya, ini luar biasa. Ya, tontonan yang tidak baik di tengah-tengah keluarga. Atau ada juga seorang ayah ketika berada di rumah lalu handphone genggamnya berdering, kemudian dia meminta kepada anaknya untuk mengangkat teleponnya tersebut, ya sambil dibisikin itu anaknya, katakan Abi sedang tidak ada di rumah, ya ini sering sekali terjadi di tengah-tengah kita, ya tentu ini ya hal ini tentu berkontradiksi dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang bahaya dusta. Ya, sang ibu, sang ayah menginginkan anaknya jujur, namun ya disaksikan dengan contoh yang tidak baik dari kedua orang tua mereka. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ibuku pernah memanggilku sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di dalam rumahku. Kemudian ibuku berkata, wahai Abdullah, kemarilah, ibu akan kasih kamu ini. Ya, ibu akan kasih kamu sesuatu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sang ibu, apa yang hendak engkau berikan kepadanya? Ya, ditanya sama Nabi SAW. Ya, mau ngasih apa? Maka sang ibu menjawab, aku bermaksud memberikan dia kurma. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, adapun jika engkau tidak jadi memberikannya apa-apa, maka dicatat bagimu sebagai kedustaan. Nah, ini wanti-wanti bagi para pendidik kita semua. Karena Pahat di sini semuanya adalah pendidik, ya menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Maka tunjukkan kepada mereka dan saksikan pada mereka hal-hal dan contoh-contoh yang baik. Ya, ketika kita memberikan satu janji kepada anak kita dan kita tidak mampu untuk menunaikannya, jangan berjanji kepada anak-anak kita. Ya, kalau kamu bisa melakukan A, ya maka kamu akan mendapatkan B, misalnya. Ya, namun orang tua tidak mampu menunaikan janji tersebut, maka hendaknya jangan berikan janji. Ya. Ya. Nah, sebagian orang tua mengira bahwasannya ketika mereka berbohong kepada anak-anak, maka ini tidak berpenting dan tidak berpengaruh pada realitanya, malah sebaliknya gitu ya. Nah, ini kita banyak menyepelekan hal ini, ya, baik di sekolah maupun di rumah, ya. Intinya bagaimana strategi orang tua yang salah dalam menerapkan strateginya untuk agar anaknya nurut kepada dia. Ya, sini nak, nanti saya kasih kamu sesuatu. Ayo kamu belajar, kalau kamu belajar nanti kamu akan mendapatkan A. Ya, ternyata ketika sudah belajar si anak itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini miris sekali. Ya, mohon hati-hati pada semua orang tua agar memperhatikan hal tersebut. Jangan dianggap remeh. Ya. Atau ada orang tua yang masih merokok hingga hari ini, ya. Bilang sama suaminya, bilang sama keluarganya untuk disampaikan untuk berhenti merokok, atau ketika mereka merokok agar tidak mempertontonkan dan menyaksikan kemaksiatan tersebut di hadapan anak-anaknya, karena berdampak sangat buruk sekali kepada anak-anaknya ke depan. Ya.
Syekh pernah menjelaskan, pernah memberikan contoh kepada kita lewat bukunya, ya. Salah seorang satu perokok pernah bercerita di dalam buku tersebut, diceritakan oleh Syekh, salah satu perokok pernah bercerita, aku pernah meninggalkan bungkus rokok di dekat ranjangku dan aku punya anak laki-laki berusia 4 tahun. Pernah selepas sholat subuh aku kembali lagi tidur, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara teriakan istriku. Dia berkata, bangunlah dan lihatlah apa yang dilakukan anakmu di dapur. Aku pun melihat anakku menyulut rokok dan meletakkan di mulutnya. Sang ayah itu kaget dan tercengang, namun ia masih dapat menahan dirinya, lalu berkata, nak, kenapa kamu melakukan ini? Ya, Allah pun memberikan ilham kepada sang anak dengan menjawab, aku melakukan sepertimu papa, ya, atau ayah. Nah, itulah yang akan dijawab oleh anak-anak kita ketika mereka menyaksikan hal-hal yang tidak baik, ya, dari orang tua mereka sendiri. Rokok, kemudian ya hal-hal lain, ya berbohong, dia akan berbohong nanti. Ya, kemarin ada pertanyaan, Ustaz, anak saya berbohong, ya, mungkin saja diawali dari kedua orang tuanya dulu, ya, nggak sekarang, mungkin dulu waktu kecil, ya, sehingga tertanamkan dan buahnya baru bisa terlihat hari ini, ya, maka hati-hati. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesolehan kita itu sangat berpengaruh sekali terhadap kita. Ya, kesolehan orang tua baik ayah dan bundanya itu sangat berpengaruh sekali terhadap anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang saleh. Ya. Dalam ayat tersebut Sa'id bin Jubair rahimahullah taala berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kedua anak yatim itu dijaga oleh sebab kesolehan orang tuanya dan tidak disebutkan kesolehan kedua anak itu sendiri. Lihat dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan sebab kenapa Allah menjaga kedua anaknya. Dalam ayat tersebut fakana di ini ada dua anak yatim. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jaga mereka disebabkan karena kesolehan ayahnya. Nah, tentu ketika kita ya semua ditanya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita ketika kita sudah meninggal nanti. Ya, semua sepakat ya. Semua dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kelak menjaga anak-anak kita. Maka awali sebab tersebut dengan menjaga kesolehan diri kita. Ya, awali sebab tersebut dengan menjaga kesolehan kita. Dalam kesempatan lain, dalam asar lain, ya, Al-Imam Ibnu Jauzi membawakan sebuah ucapan seorang ulama salaf yang terkenal yaitu Ibrahim Al-Harbi. Dari Muqatil bin Muhammad beliau berkata, aku pernah hadir bersama ayah dan saudaraku menemui Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi. Maka beliau bertanya kepada ayahku, apakah mereka ini adalah anak-anakmu? Jadi ada seorang salaf yang bernama ya Muqatil bin Muhammad, ya, aku pernah hadir bersama ayahku dan saudaraku menemui Abu Ishaq, seorang ulama yang bernama Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi. Ya, maka Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi ini bertanya kepada ayahnya, apakah mereka ini adalah anak-anakmu? Maka ayahnya pun menjawab iya. Ya, maka beliau kembali berkata kepada ayahku, hati-hatilah. Jangan sampai mereka anak-anakmu melihatmu melanggar larangan Allah sehingga wibawamu jatuh di mata mereka. Nah, nih para umahat ya, dalam sekali dan luar biasa. Kita bisa mengambil faedah yang sangat luar biasa dari kisah tersebut atau dari perkataan tersebut. Ya, jangan sampai anak-anak kita melihat kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bisa menjatuhkan wibawa kita di hadapan mereka. Anak-anak kita nggak lagi kemudian menghargai kita. Anak-anak kita lagi kemudian nggak mau dengerin kita.
ya, nyuruh sholat, ya, ayo sholat cepat waktu, ya. Tapi disaksikan dengan kondisi ayah dan ibunya yang tidak sholat tepat pada waktunya, nggak bakal didengar, ya, nggak bakal dihormati, ya. Dia nggak mendapatkan sosok yang soleh dari kedua orang tuanya. Ini bahaya. Itu yang kelima, ya. Mahat dimuliakan Allah, itu yang kelima. Yang keenam adalah jadilah sahabat untuk anak-anak kita. Di masa-masa pandemi ini, ya, kemarin sudah diingatkan dan direfleksikan kemarin bahwasanya kita lalai, ya, selama anak-anak kita masuk ke sekolahnya mereka, kemudian mindset kita bergeser dengan pendidikan itu diberikan tanggung jawab pendidikan itu diberikan kepada sekolah, ya. Itu adalah mindset yang keliru dan mindset yang sudah mulai bergeser dari hakikatnya, dari sesungguhnya. Maka dengan kondisi pandemi seperti ini, kita harus menjadi sahabat untuk anak-anak kita. Kita harus menjadi teman untuk anak-anak kita, ya. Kita harus menjadi sahabat untuk anak-anak kita dan menjadi teman untuk anak-anak kita. Bersahabat dengan anak-anak kita, ya, itu dalam bahasa Arab artinya al-musahabah. Dalam bahasa Arab al-musahabah ini artinya adalah bersahabat. Al-musahabah itu artinya bersahabat dalam bahasa Arab, yang maknanya itu bisa berarti al-mulazamah. Mulazamah itu menetapi atau membersamai, ya. Mulazamah itu, ya, membersamai, ya. Atau al-muasyarah, mempergauli, ya. Dalam makna lain al-musahabah juga berarti al-murafaqah, dan anak, ibu dan anak. Nah, dalam hal ini tentunya ayah dan bundanya harus menurunkan level egonya agar sama dengan anaknya dan agar bisa mengenal sifat-sifatnya. Agar ayah dan bundanya mau turun, ya, mau turun dan menurunkan levelnya sebagai, ya, yang dikenal ego, nggak mau tahu tentang urusan anak, nggak mau tahu tentang mainan anak seperti apa, nggak mau makannya anak, pokoknya saya nggak mau tahu lah. Ya, ada sebagian orang tua yang nggak mau tahu seperti itu, ya. Main sama anak, ih apaan sih main sama anak, ya kan, gitu. Saya masih banyak tugas dan lain-lain, ya. Saya nggak mau terlihat oleh klien saya, oleh pelanggan saya bermain dengan anak-anak saya, ya. Ayah dan bundanya kurang membersamai dan menjiwai tentang karakter sesungguhnya si anak, gitu. Nggak mau bersamai, bermain bersama anak bersama mereka. Nggak tahu apa yang disukai, nggak tahu apa yang dibenci sama si anak, ya. Dengan demikian dia nggak mampu masuk ke hati anaknya, nggak bisa masuk ke dalam dunianya, ya. Dalam sebuah asar sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, diceritakan begitu mencintai putranya yang bernama Salim, ya, bin Abdullah bin Umar, ya. Beliau ini sering, ya, orang-orang mengkritisi sikap Ibnu Umar berkenaan dengan betapa cintanya kepada Salim. Lalu mereka menjawab, ya, lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala menjawab, yalumunani fi hubbi Salim wa alumuhum wa jaldatu bainal aini wal anfi Salim. Ya. Intinya adalah, ya, orang-orang itu mengkritisi cintaku pada Salim dan aku pun kembali mengkritisi mereka, ya. Karena saking dekatnya antara ayah dan anaknya. Mana Salim rahimahullah ta'ala membersamai ayahnya di dalam halakoh-halakoh ilmu, diajak tuh, ya, ketika kondisinya normal, ya, ajak tuh anak-anaknya, ya, bermain, makan,
ya, pergi kajian ilmu, menghafal Al-Quran di sana dibarengin, ya, bareng ada di sampingnya, ya, disempatkan untuk bermain sama mereka. Ya, lagi main apa dilihat tuh anaknya lagi main apa ini, ya, masya Allah, boleh ikut main, boleh, ya, masya Allah. Ini indah banget kalau seperti ini. Ya. Ketika dia sedang bermain, berikan pelajaran-pelajaran yang penting buat dia. Ya. Berikan pelajaran-pelajaran yang penting buat dia. Sehingga berusaha untuk masuk ke dalam dunia anak-anak. Ya. Bercanda dengan mereka, berwajah ceria, ya, senang tersenyum di hadapan mereka. Wah, luar biasa. Ya, bersikap lembut, bertutur kata yang halus, membiarkan dia berkata secara bebas tanpa meremehkan apa yang dia ucapkan. Kadang ada beberapa orang tua kita yang ketika anaknya sudah mulai bisa berbicara, ya bisa mengekspresikan, kemudian justru orang tuanya ini mengolok-oloknya dia, meremehkan apa yang dia ucapkan. Ini banyak sekali terjadi. Ya, di hadapan ini jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita. Ya, berikan dia kebebasan untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya meskipun keliru. Nanti kita perbaiki. Ya, kadang-kadang dengan dunia anak-anak itu berbeda dengan dunia kita, maka jangan disamakan. Gitu ya. Artinya kita berusaha untuk masuk ke dalam dunia mereka, pahami saja, dengarkan saja apa kata mereka. Ya. Ikut sertakan dia dalam beraktivitas, kunjungan dan pertemuan. Ya, ketika kita kajian bertemu seorang ustadz, ikuti dia. Ya. Ajak dia. Ya, ketika kita sedang berdiskusi yang ya mungkin masih bisa untuk membawa anak-anak kita, ya, dan sekiranya tidak mengganggu, ya, diikutkan. Karena bersahabat dan membersama anak-anak itu sesungguhnya mengandung kebaikan dan keberkahan, ya. Menjauhkan penyekat antara ayah dan anak, ya, menghilangkan gap antara ayah dan anak, dan tentunya akan mendekatkan diri ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, ya. Maka ke depannya sang anak akan tumbuh besar dan dia merasa, ya, tidak akan merasa segan, gitu ya, tidak akan merasa enggan untuk, ya, meminta saran, curhat pada orang tuanya. Ketika ada permasalahan dia akan, ya, cerita kepada orang tuanya. Nah, berbeda dengan anak-anak hari ini ketika ada masalah atau ada apapun, ya, yang pertama kali dikasih tahu adalah temannya dulu, sahabatnya dulu, orang tuanya nggak tahu. Ya, ada permasalahan pribadi, ada masalah sesuatu, yang pertama kali dikasih tahu adalah teman Facebooknya dulu. Wah, orang tuanya tahu dari mana? Dari statusnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sering kali terjadi. Ya, si anak sudah punya WhatsApp, kemudian dilihat di situ ternyata anak ini sedang ada masalah. Ya, orang tua tahunya dari mana? Ya, mungkin dari sahabatnya, dari teman-temannya, ya, dari status WhatsApp-nya. Ya, nah ini disebabkan karena apa? Karena tidak menjalin hubungan yang baik antara ayah dan anak, ibu dan anak. Sehingga terjadi, ya, si anak itu lebih dekat kepada orang lain daripada orang tuanya. Ya. Tidak membangun jembatan cinta antara orang tua dan menguatkan kepercayaan di antara keduanya. Ya, itu yang ke-6. Lanjut kita yang ke-7. Waktu kita terbatas. Ya, Umahat masih bersama saya? Suaranya masih kedengaran? Masih terdengar jelas, Ustaz. Nah, kita lanjutkan poin ke-7. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendidik anak-anak yang hebat, ya. Yang ke-7 atau pesan poin penting yang harus kita pegang baik-baik adalah jangan lupa awali aktivitas bersama anak kita, ya, sehari-hari dengan doa. Awali dengan doa. Ya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua langkah dan usaha-usaha kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan akhiri hari kita dengan doa juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan segala kepayahan dan kelelahan menjadi pemberat timbangan kelak di hari kiamat. Ya, penting doa ini, Mahat. Ya. Jangan dianggap remeh. Ya. Karena doa itu adalah melambangkan simbol tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melambangkan tawakal kita, ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla.
menautkan antara usaha kita dengan ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tanpa doa itu usaha-usaha yang kita lakukan itu tidaklah berjalan dengan baik. Kita buatkan strategi A, B, C dengan D gitu. Kita tanya pakar-pakarnya. Tapi hati kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak butuh lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terjadi, ya. Kita merasa pintar dengan kita mengikuti ya kajian-kajian, kita mengikuti seminar-seminar tentang parenting, bagaimana mendidik anak. Namun kita lupa satu poin penting adalah dengan doa. Ya, merendah dan memohon dan merasa kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap dengan segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan doa tersebut adalah sebab terbesar ternyata. Sebab terbesar diperolehnya kesolehan anak-anak kita. Ya, kesolehan anak kita selain kita disebutkan tadi ya dengan teladan dan lain-lain, dengan ya metode pendidikan, metode pengajaran, ya. Maka yang paling terpenting dan terbesar dari itu semua adalah dengan doa. Tanpa doa anak-anak kita akan sulit untuk menjadi soleh. Tanpa doa usaha kita dalam mendidik anak kita ini akan sulit sekali. Maka awali hari kita sebelum kita mendidik anak-anak kita dan mengajarkan anak-anak kita dengan doa. Dan akhiri semuanya dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ya jerih payah dan kelelahan kita bersama anak-anak kita. Karena sesungguhnya ketika kita ikhlas karena Allah ya dan menautkan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka sungguh Allah itu sudah mencukupkan ke semua hajatnya dia. Nah, di dalam jemaah. Ya. Dan dalam doa ini juga dalam masuk konteks di sini adalah hati-hati dalam berucap kepada anak juga ya. Ya, masuk dalam kategori doa ini adalah ketika kita bersamai anak-anak kita dalam aktivitasnya, ya, hati-hati dalam berdoa, hati-hati dalam berucap, karena sesungguhnya ucapan itu akan menjadi doa nanti. Ya. Ada sebuah kisah yang disebutkan dalam Al-Qawaid At-Tarbiyah. Ya. Syekh menyebutkan, ya, beliau menyebutkan sebuah pengalaman beliau. Ya. Jadi beliau punya sahabat, ini penulis punya sahabat yang sudah dekat dengan beliau, ya pernah menceritakan padanya tentang istrinya dikala masih anak-anak. Ya. Usianya saat itu mendekati 5 tahun. Dia bermain di atas peti penyimpanan uang atau katakanlah lemari. Kemudian ibunya meminta untuk turun berulang kali, namun ia tidak mau turun juga. Sampai suatu ketika ibunya berkata, turunlah kamu, semoga Allah Subhanahu wa taala memotong lidahmu. Dan saat ia turun, tak sengaja lidahnya tergigit hingga nyaris terputus. Ya. Ini disebabkan karena doa ya orang tua yang asal berbicara. Sehingga dampaknya kepada anak yang tidak baik. Ya. Anaknya benar-benar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya turun, kemudian lidahnya tergigit hingga nyaris putus, dibawa ke rumah sakit untuk dijahit. Ya. Mendoakan keburukan pada anak. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Kata Rasulullah SAW, janganlah kamu berdoa keburukan untuk dirimu. Ya. Pesimis, suuzon sama Allah Subhanahu wa taala sehingga berdoa keburukan bagi dirinya sendiri. Ya. Dan dilanjutkan, dan janganlah kamu berdoa keburukan untuk anak-anakmu. Ya.
Hati-hati di para ummahat dan hati-hati para guru ya dalam berucap. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai la tuwafiqu sa'atan, janganlah sampai ketika kalian berdoa keburukan bertepatan dengan suatu waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang jika ada yang berdoa di dalamnya maka Allah kabulkan bagi kalian doa kalian. Ya. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berdoa. Ya, mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting tadi berdoa ya. Berdoa sebelum kita memulai dan hati-hati dalam membersama anak-anak kita. Segala ucapan yang keluar dari diri kita agar disaring. Ya, karena sesungguhnya perkataan yang buruk itu akan berdampak berdampak negatif pada anak-anak kita. Ya, hati-hati. Dan yang ke-8, mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada waktu kurang lebih sekitar 11 menit lagi. Ya. Yang ke-8 adalah menggunakan metode-metode pengajaran yang inovatif dan efektif. Ya. Metode-metode pengajaran yang inovatif dan efektif. Kita tahu bahwasannya dalam pengajaran dan pendidikan ini ya banyak sekali metode-metode yang bersebaran di tengah-tengah kita, apalagi dengan era modern kali ini. Banyak pakar-pakar pendidikan kemudian mereka meneliti dan melahirkan sebuah teori-teori ya berupa metode-metode pengajaran yang inovatif dan efektif. Tentunya semuanya itu baik. Ya, semuanya itu baik selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan tujuan utama dari pendidikan Islam itu sendiri. Agar anak kemudian mampu beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Namun tentunya kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, sebagai pendidik agar anak-anak kita salehah dan anak-anak kita saleh, kita harus memiliki sosok dalam mengajar. Ya. Kita harus punya sosok inspiratif, kita harus punya sosok yang memotivasi kita dalam mengajar agar kita hebat dalam mengajar, handal, berpengaruh, ya, memiliki efek yang baik kepada anak-anak kita. Ya, kita harus hadirkan sosok itu di tengah-tengah kita dulu. Ketika kita sudah menghadirkan sosok itu, ya, maka akan mudah sekali kita dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Kita sudah kenal bersama Bapak Pendidikan di Indonesia, ya. Siapa Bapak Pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara kalau tidak salah ya. Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia dan bapak-bapak yang lain. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada pahlawan-pahlawan kita di Indonesia, para pejuang-pejuang. Namun satu yang perlu kita dalami, satu sosok yang sangat mulia adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seorang Rasulullah, namun ya Nabi Muhammad ya merupakan sosok pengajar yang hebat dan handal, yang patut kita hadirkan dalam kehidupan kita dan kita jadikan sebagai ya inspirator dalam pendidikan kita pada hari ini. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang pengajar yang handal, terbukti lewat taufik Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepiawaian beliau mampu mencetak generasi terbaik yang pernah menapaki kaki mereka di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lewat kedua ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da taufiqillah azza wajalla. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu mencetak para generasi-generasi hebat yang pernah dimiliki di dunia ini. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Ya, khairu ummah. Maka ketika kita melihat generasi yang hebat ya,
pasti ada sosok yang ada sosok hebat yang kemudian mencetak mereka menjadi orang-orang yang hebat. Siapa mereka adalah? Siapakah dia? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin ada orang-orang hebat diajar sama orang yang nggak hebat, ini nggak mungkin. Pasti ada sosok hebat di belakangnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengajar. Ya. Maka jangan malu untuk mengajar kita ya, karena sesungguhnya mengajar itu adalah suatu posisi, suatu profesi yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika kita menjadi seorang pengajar, ya, mau jadi apa? Mau jadi pengajar. Maka ya, didukung dan dimotivasi, karena Rasulullah SAW juga sebagai seorang jenderal, sebagai seorang presiden, Rasulullah SAW juga seorang pengajar. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihi, menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka itu kitab dan hikmah. Ya, ada kata yu'allimuhum, ta'lim di sini, yaitu proses pengajaran. Siapa yang melakukan pengajaran ini adalah Rasulullah SAW. Ya. Satu hadis lain, dalam asar lain, Rasulullah SAW juga pernah diceritakan oleh seorang sahabat, Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, Rasulullah SAW suatu saat pernah keluar dari rumahnya, lalu memasuki masjid. Ternyata ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid tersebut, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, ya, mereka membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelompok yang lain sedang belajar mengajar, sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi ada dua kelompok ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid. Ada yang satu, ya, sedang berdoa, yang membaca Al-Quran, dan yang satu lagi sedang melakukan proses belajar mengajar. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullun 'alal khair, semuanya dalam kondisi baik, ya, semuanya dalam kebaikan. Yang baca dan sedang berdoa luar biasa baik, ya. Mereka membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satunya lagi sedang belajar, ya, sedang mengajar dan belajar. Namun di akhir hadis ini Rasulullah SAW, ya, wa haula yata'allamuna wa yu'allimun wa innama bu'ithu mu'alliman fajalasa ma'hum, rawahu Ibnu Majah. Akan tapi yang menarik dalam cerita ini, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, wa innama, pada para sahabatnya, wa innama bu'ithu mu'alliman, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pengajar. Fajalasa ma'hum. Kemudian Rasulullah SAW duduk sama siapa? Sama mereka yang melakukan kegiatan belajar mengajar. Ini menarik sekali. Artinya kecondongan Nabi SAW kepada kegiatan belajar mengajar ini cukup besar. Ya. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mengajar hari ini itu selain menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan harus semangat, harus ada motivasi. Apa motivasinya? Loh, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan hal yang serupa, yaitu praktek mengajar. Ya, praktek mengajar. Kalau kita nggak bisa mengajar di sekolah, ya minimal mengajar anaknya sendiri. Nah, jangan sampai juga ada orang tuanya mengajar di sekolah, namun nggak ngajarin anaknya di rumah. Nah, ini kan lucu sekali, ya, fenomena yang terjadi, ya, ngajar dari pagi sampai sore misalnya, ya. Anaknya tuh lupa, justru anaknya diajar sama guru lain. Orang tua itu kemana ini, ya? Pahalanya sangat besar sekali, umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, ketika kita mengorbankan diri kita untuk bersama anak-anak kita, menemani anak-anak kita dalam pembelajaran jarak jauh pada hari ini, sesungguhnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangatlah besar. Ya, kita mendedikasikan diri kita adalah pengajar pertama. Ya, madrasatu al-ula, pengajar pertama adalah orang tuanya sendiri. Ya. Maka pahala yang kita dapat itu luar biasa banyaknya. Ya. Maka seharusnya para orang tua ya yang lalai kemarin harusnya ngiri dengan para guru di sekolah. Kenapa? Karena pahala yang didapat oleh para guru itu di sekolah itu sangat luar biasa pahalanya. Ya, banyak sekali. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya, ya, penduduk langit dan penduduk bumi, ya, mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa? Muallimul khair, kepada para pengajar kebaikan. Bayangkan umat ya, penduduk langit dan penduduk bumi jumlahnya luar biasa, kita nggak bisa ngitung. Hatta al-hitanu fil bihar, sampai ikan-ikan yang ada dalam lautan yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Wa hatta namlatu fi juhriha, sampai-sampai semut-semut yang di dalam lubang mereka. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka senantiasa berselawat kepada ya para pengajar kebaikan. Ya termasuk di dalamnya adalah orang tua. Orang tua ketika mereka mengajarkan anak mereka, terjadilah di situ ya, maka sesungguhnya pahala yang didapat adalah luar biasa. Ya, luar biasa. Apalagi kemudian anaknya mengajarkan kepada anaknya lagi, atau anaknya mengajarkan kepada temannya, dan selanjutnya. Ya, kita tahu ada 3 pahala yang tidak pernah terputus, walaupun kita sudah meninggal. Investasi yang sangat luar biasa. Ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Ketika anak Adam meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3 hal. Ya. Ilmun yuntafa'u bihi, ya, sadaqatun jariyatun aw waladun salihun yad'ulah. Ilmu, ketika orang tua menyampaikan ilmu kepada anaknya, menjadi pengajar pertama untuk anak-anaknya, maka sesungguhnya di situ ada transfer ilmu ya yang diterima oleh anaknya, yang kemudian anaknya menyampaikan kepada anaknya lagi, anaknya menyampaikan kepada anaknya lagi, ya, kemudian anak menyampaikan pada temannya dan sebagainya. Apalagi orang tua menyempatkan untuk mengajarkan huruf pertama untuk baca Al-Quran Karim, ya, baca Iqra tuh. Ya. Ini banyak orang tua yang nggak mau capek-capek, udahlah baca Iqra nanti aja dikasihlah ke gurunya, atau dicarikan guru privat, ajar itu anak saya alif bata. Jangan berikan investasi tersebut pada orang lain, kita sendiri yang berinvestasi. Karena dengan kita mengenalkan alif bata sampai ya itu, untuk kemudian dia bisa belajar Al-Quran, bisa baca Al-Quran, yang dipakai nanti sehari-hari untuk menghafalkan berapa banyak pahala yang dia dapat untuk orang tua tersebut. Namun ketika kita memberikan kepada orang lain, tolong ajarkan anak saya, yang dapat pahala siapa? Gurunya yang dapat pahala. Ya, tolong ajarkan anak saya sholat, padahal sholat itu dikerjakan wajib sehari 5 kali, itu baru wajib. Ya, belum sunnah-sunnahnya. Nah, kalau orang tua kemudian mengajarkan anak yang tadi nggak tahu sholat, diajarkan sama ya orang tuanya, diajarin tuh sholat, bagaimana sholat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai anaknya bisa, ya, anaknya rajin sholat, wah pahalanya luar biasa. Ya, mungkin kita sendiri pun sholatnya masih banyak kekurangannya, ya, tapi dengan amalan-amalan tadi justru transferan pahala yang yang diberikan dari anak untuk kita sebagai orang tua itu, masya Allah. Maka jangan sia-siakan investasi ini. Investasi ini diberikan pada orang lain. Biar investasi tersebut kita yang kerjakan. Maha tadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk pukul 5:03. Mau dilanjutkan atau tidak ini? Saya akan menyampaikan 5 hal sih sebenarnya, 5 poin tentang metode-metode ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pengajaran profetik.
Ingin dilanjutkan atau tanya jawab? Ustadz, untuk waktunya sendiri bagaimana Ustadz? Waktunya sendiri? Untuk Ustadznya sendiri maksudnya. Oh iya benar ya, Masya Allah. Karena sampai lupa, kalau sudah mengajari ada sampai lupa. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Atau kita lanjut lagi berikutnya di 2 pekan lagi mungkin? Boleh. Untuk 2 pekan lagi tema kita adalah mendidik dan mengajar ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pengajaran profetik. Ya, bagaimana Mahat? Boleh Ustadz, sangat boleh. Iya, sangat menarik sekali karena di sana nanti kita akan belajar ternyata active learning yang hadir pada hari ini ternyata sudah diawali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Storytelling yang kita dengar hari ini ala Barat ternyata sudah dipraktekkan dengan ya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita berbicara lebih panjang lebar tentang metode-metode yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selanjutnya bisa menghasilkan para generasi-generasi yang super luar biasa. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk selanjutnya Ana buka sesi tanya jawab ya. Mungkin pada kesempatan kali ini Ana hanya buka 2 pertanyaan saja. Untuk selanjutnya yang mungkin ada pertanyaan yang tidak sempat terjawab pada kesempatan kali ini bisa insya Allah nanti Ana lewat moderator nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda lewat WhatsApp dan disampaikan kembali lewat grup insya Allah. Baik. Tapi kalau seandainya tidak ada pertanyaan ya Alhamdulillah. Ada Ustaz. Baik, syukuran Ustaz untuk ilmunya hari ini. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Kalau kita cerita ke suami tentang perkembangan anak kita yang saat itu sedang fase kasar ke adik-adiknya, apakah saat kita cerita itu dibilang doa tidak baik dan takut didengar oleh malaikat? Ketika curhat mungkin ya. Curhat ya. Allah Ta'ala bisa. Ya tentunya ini menurut saya ini bukanlah bagian dari doa ya. Karena ini dalam rangka mencari solusi bersama pasangannya terhadap karakter yang baru-baru ini ya muncul pada anaknya untuk dicarikan jalan keluar. Kalau seandainya tidak diceritakan, bagaimana kemudian dicarikan solusinya? Ya, ini kalau menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah doa, ya, diucapkan begitu saja, ya, diucapkan begitu saja kepada anak atau justru kepada orang lain, tidak diniatkan untuk mencari solusi, maka ya bisa jadi menjadi sebuah doa nantinya. Ya. Wallahu ta'ala bisa. Jadi menurut saya ketika para orang tua dan menceritakan kepada suaminya atau menceritakan kepada gurunya misalnya Ustadz atau suaminya misalnya ayah atau abi, ini tadi pagi si anak kita Fulan ini berbuat tidak baik pada anak-anak kita. Bagaimana menurut abi gitu? Apa yang akan kita lakukan? Ya tentunya di situ kan mencari solusi-solusi, gitu ya. Mencari solusi-solusi, apakah dipanggil, apa dinasehati, gitu ya. Nah, berbeda tentu dengan doa. Allah Ta'ala bisa. Baik, Ustadz, ada satu pertanyaan lagi karena hanya 2 pertanyaan. 2 pertanyaan, ya. Izin bertanya, kalau anak-anak lebih nyaman dengan saudaranya, bagaimana Ustadz? Ada kalanya anak-anak punya rahasia dengan saudaranya dan enggan menceritakan kepada orang tua. Iya. Bismillah, Allah Ta'ala bisawab. Pada dasarnya tidak mengapa, tetapi gini, tadi sebagaimana yang kita uraikan dalam kajian pada kesempatan sore hari ini, orang tua wajib mawas diri. Kenapa anak saya lebih percaya kepada saudaranya? Apalagi dalam hal urusan rahasia, gitu ya. Yang orang lain dia belum pernah lahir dari rahimnya dia. Ya, ini perlu dievaluasi kedekatan ayah dan bundanya kepada anaknya, sehingga anak-anaknya ya merahasiakan sesuatu dari orang tua mereka karena alasan ya tidak mau diketahui oleh orang tuanya. Nah ini ada cerita tersendiri ini ya, cerita tersendiri. Ya pada dasarnya sih sebenarnya nggak ada masalah ketika dia bercerita pada orang yang dipercaya oleh anak-anak kita,
dan kemudian orang tersebut mampu memberikan solusi-solusi yang baik, ya pada dasarnya nggak ada masalah. Cuman ketika hal tersebut terjadi disebabkan ya kedekatan antar orang tua dengan anak yang renggang. Nah, ini perlu ada tindak lanjut, harus diperbaiki, gitu ya, diperbaiki hubungannya. Ya, kenapa kok nggak cerita dulu ke Umi? Kenapa nggak cerita dulu ke Abi? Gitu ya. Nah, di sini terus dievaluasi sebagai ayah dan bundanya, ada apa ya? Kenapa anak-anak kita ini kok nggak mau cerita dulu sama kita? Ya, karena nggak menutup kemungkinan ya anaknya akan cerita-cerita kepada ya di status di mana dia bisa meluapkan emosinya dia ini. Nah, ini yang cukup berbahaya nanti ke depan. Maka ya perlu dipanggil, dan langkah yang tepat adalah lakukan pendekatan lebih lanjut pada anaknya agar berdampak baik tentunya kepada si anak tadi. Ya, seperti itu. Allah taala alam bisawab. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya, dan untuk terakhir mungkin karena sudah 2 pertanyaan, silakan Ustadz untuk menutup memberikan kesimpulan terakhir. Baik, para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poin yang cukup penting untuk membersamai dan mudah-mudahan bermanfaat ketika masa pandemi ini, di mana kita seakan lewat kejadian pandemi ini disentil oleh Allah Subhanahu wa taala tentang posisi kita dan tanggung jawab kita sebagai orang tua dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ya. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara mendidik dan apa saja poin-poin penting kita agar kita lebih baik lagi menjadi orang tua dalam pengajaran ini. Dan tentunya dampak yang diharapkan adalah anak-anak kita bisa berkembang dan ya tumbuh baik lewat pendidikan yang dialirkan lewat kedua orang tuanya. Allah taala bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallah khairan Ustadz Abu Zaidan yang sudah memberikan kajian hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi umahat yang hadir dan mendengarkan kajian ini, dan juga keberkahan bagi ilmu Ustadz sendiri. Dan jazakunallah khairan untuk para umahat yang telah bergabung di sini. Mungkin kata terakhir yang ingin saya kutip sedikit dari kesimpulan dari apa yang sudah Ustadz sampaikan. Jadilah teladan dan sahabat bagi anak, dedikasikan diri sebagai pengajar utama di rumah dan raih pahala yang besar. Dan jangan lupa berdoa sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup untuk kajian kali ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.